Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana teman-teman. Hari ini saya mau bikin cemilan yang enak dan gurih ya teman-teman. Dan untuk bikinnya juga sangat mudah. Selain bisa dinikmati bersama keluarga, cemilan ini bisa juga buat ide jualan ya teman-teman. Nah, apa itu namanya? Ya, ini adalah pastel, atau ada juga yang bilang ini karipap. Tapi ada juga yang bilang jalangkote atau mirip dengan jalangkote. Cuman kalau jalangkote itu isinya kayaknya berbeda ya teman-teman. Sepertinya kalau jalangkote itu tauge gitu ya teman-teman ya. Nah, pengen tahu bagaimana cara saya bikinnya? Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Di sini ada kentang. Ini kurang lebih sekitar 500 gram lebih ya teman-teman. Saya akan iris-iris untuk kentangnya. Bentuknya kotak-kotak kecil-kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan yaitu wortel 2 buah. Ini pun saya akan iris kotak-kotak ya teman-teman. Nah, pertama kali saya iris seperti ini. Untuk teman-teman bebas bagaimana cara ngirisnya, yang jelas kotak-kotak supaya mudah nanti untuk isiannya ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk bumbunya sederhana banget teman-teman, cuman bawang merah, bawang putih. Tentu saja nanti ada bumbu tambahan yang lainnya atau tambahan bumbu yang lainnya. Ini saya iris-iris saja seperti ini teman-teman, boleh juga diulek kalau mau ya. Kalau untuk bumbu yang lain di sini saya sudah siapkan ada garam, gula pasir, biji pala yang sudah saya iris, penyedap rasa, dan lada bubuk. Sudah saya siapkan juga kuali beserta sedikit minyak untuk menumis bumbunya. Bawang merah saya masukkan terlebih dahulu dan tumis sampai harum beserta biji pala ya tadi ya teman-teman. Nah, ini untuk kentangnya sudah saya iris seperti ini. Wortelnya juga sudah siap seperti ini. Kembali saya akan aduk-aduk bumbunya, dan pertama kali saya akan masukkan di sini wortel karena wortel memiliki tingkat kematangan yang lebih lama daripada kentang ya teman-teman. Kemudian saya masukkan bumbunya, penyedap rasa, irisan biji pala, garam, gula pasir ya teman-teman, dan saya akan aduk-aduk kembali. Saya masukkan di sini kentangnya ya teman-teman. Supaya cepat matang, maka saya akan tutup menggunakan tutup panci seperti ini. Nah, ini saya akan aduk-aduk kembali. Nah, ini sudah matang. Saya akan matikan kompor dan sisihkan. Lanjut di sini saya sudah siapkan ada tepung terigu sebanyak 250 gram. Kemudian untuk bumbu tepungnya ada penyedap rasa sedikit dan garam. Kemudian air es sekitar 50 ml, 1 butir telur dingin. Di sini saya sudah siapkan mangkok yang besar, saya tuangkan terigu terlebih dahulu, kemudian penyedap rasa dan garam supaya tepungnya nanti berasa ya teman-teman. Supaya tepungnya itu gurih juga. Saya aduk-aduk. Kemudian saya tambahkan telur. Ini telurnya dingin dari kulkas. Kalau tidak ada ya tidak usah menggunakan telur dingin, pakai telur yang tidak dingin pun tidak apa-apa. Kemudian tangan saya sudah bersih, saya akan aduk-aduk menggunakan tangan, tidak diulenin ya teman-teman, cuman diaduk-aduk aja gini. Ini saya menggunakan tepung terigu protein rendah ya teman-teman. Nah, setelah berputir-putir pasir begitu, saya akan tuangkan airnya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Aduk-aduk seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan lagi. Jadi airnya saya tambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, karena biasanya tepung terigu yang protein rendah seperti ini tidak terlalu banyak menyerap air. Penggunaan air es dan tepung terigu protein rendah ini supaya kulit pastelnya nanti renyah ya teman-teman. Dan ini bisa juga untuk membuat pastel kering yang isian abon yang kecil-kecil itu ya teman-teman.
Saya tambahkan di sini 2 sendok makan margarin. Jika teman-teman margarinnya mau dilelehkan juga boleh. Kembali saya akan aduk-aduk seperti ini. Tidak usah diulen ya teman-teman, asal diaduk-aduk aja seperti ini. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Tidak usah terlalu kalis, tidak usah diulen. Asal sudah bisa dibentuk, langsung aja dibentuk ya teman-teman. Nah, itu seperti itu. Kemudian sudah saya siapkan di sini meja kerjanya ya teman-teman. Ini silikon, saya udah taburi dengan tepung terigu. Kemudian saya langsung akan bagi-bagi. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, potong-potong ya teman-teman. Di sini saya tiap bagiannya saya akan potong kurang lebih menjadi 4 sampai 5 bagian ya teman-teman. Ini menjadi 4. Jika teman-teman mau buat jualan, lebih baik ditimbang supaya besar kecilnya sama ya. Nah, ini sudah dipotong semuanya. Saya akan bulatkan seperti ini, asal aja. Karena nanti dengan dibulatkan seperti ini, ketika dipipihkan dia akan bulat bentuknya ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian saya akan ambil satu, jadi tidak saya bulatkan semua dulu, saya akan nyicil di pipihkan ya teman-teman. Nah, jika teman-teman pengen kulitnya tipis, maka pipihkan sampai tipis ya teman-teman. Seperti itu. Ini sudah enak banget ya teman-teman, untuk kulitnya sudah lentur. Karena ini pakai tepung terigu protein rendah, maka dijamin nanti kulitnya akan renyah sekali ya teman-teman. Kemudian setelah pipih ini saya isi dengan sayur kentang dan wortel yang tadi sudah dimasak ya teman-teman. Kurang lebih 1,5 sendok sampai 2 sendok makan, tergantung besar dan kecilnya kulit yang kita mau. Kemudian satukan pinggirnya seperti ini ya teman-teman. Satukan, kemudian rapatkan seperti ini. Nah, seperti itu kan teman-teman. Setelah rapi pinggirnya seperti ini, nyatu, tidak bolong. Karena dengan dipipihkan seperti ini bermaksud supaya tidak bolong ya teman-teman. Kemudian pilin pinggirnya seperti ini, kayak dikepang gitu ya teman-teman. Mudah sekali seperti ini. Tarik, pencet, pencet lagi seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai cetakan pastel, boleh juga menggunakan cetakan pastel, tapi saya lebih senang dibentuk sendiri seperti ini ya teman-teman, karena bentuknya lebih cantik dan saya juga lebih puas ya teman-teman. Keritingnya tuh bagus, pinggirnya seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bagus kan? Bentuknya gemoy seperti itu. Karena isinya melimpah ya teman-teman. Jadi jangan pelit-pelit dengan isinya, karena pastel itu akan enak tergantung isinya ya teman-teman. Kalau isinya banyak dan enak, otomatis pastelnya juga akan enak. Nah, seperti itu. Kemudian isi dengan sayur kentang yang tadi sudah dibikin. Dan rapatkan kembali seperti ini. Seperti tadi ya teman-teman, pinggirnya dirapatkan seperti ini. Tuh.
Jadi ini setengah lingkaran ya teman-teman. Jika teman-teman mau diisi dengan bihun juga bisa ya teman-teman. Jadi pastelnya isi bihun, kalau ini isi kentang. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau mau menggunakan cetakan monggo, kalau saya lebih puas dibikin sendiri seperti ini karena bentuknya lebih cantik. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua adonan selesai atau semua kulit pastelnya terisi sampai selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman, cantik kan? Teman-teman pasti bisa ya. Lihat aja di video seperti ini, pasti bisa. Nah, ini sudah selesai semuanya. Dan untuk proses selanjutnya adalah saya akan goreng pastel ini sampai kering ya teman-teman. Di sini saya goreng menggunakan api sedang ya teman-teman, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Karena kita hanya mematangkan kulitnya aja, dalamnya kan sudah matang, jadi kita matangkan kulitnya sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Tapi jika pastel ini mau di frozen, sebaiknya tidak usah terlalu kering gorengnya ya teman-teman, setengah matang aja kemudian dimatikan. Kalau ini mau langsung dinikmati, jadi gorengnya sampai kering. Tapi kalau teman-teman mau di frozen, sekali lagi gorengnya tidak usah terlalu kering, karena nanti akan digoreng untuk yang kedua kalinya, dimana siap untuk dinikmati ya teman-teman. Nah seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Nah sisanya nanti saya akan goreng kembali ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Jadi dengan demikian selesai sudah cara pembuatan pastel isi kentang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah sebagai menu cemilan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Nah ini saya akan lihat isinya. Nah itu ya teman-teman, isinya melimpah. Dan untuk pastelnya juga gemoy-gemoy seperti ini, sampai melendung-melendung ya teman-teman, atau gendut-gendut. Sekali lagi terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.